Apabila di video sebelumnya kita mempelajari bagaimana memodelkan sebuah requirement, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan aktivitas untuk mencari bahan atau mencari ide untuk menyusun model requirement. Salah satu pendekatan yang umum kita lakukan adalah kita kenal dengan konsep elicitation atau kata serapannya elisitasi. Dan elisitasi ada dua model. Yang pertama adalah direct elicitation atau elisitasi langsung. Yang kedua adalah indirect elicitation. Dan pada video kali ini kita akan membahas elicitation secara direct atau elicitation secara langsung. Yuk kita mulai. Satu prinsip yang sangat penting dalam konsep elicitation. Pertama, teman-teman pasti pengen tahu dong apa itu elicitation. Tapi sebelum kita bahas definisi dulu, kita akan bahas dulu statement ini. Jadi di sini teman-teman bisa sangat jelas bahwa clearly defined requirement itu adalah membantu tim kita untuk mengurangi gap pemahaman antara tim kita dengan kebutuhan klien. Dan bagaimana mengurangi gap tersebut? Ya, kita melakukan aktivitas elisitasi. Jadi singkat kata, elisitasi adalah sebuah proses untuk menuju clearly defined requirement. Kali ini kita akan membahas masalah umum yang terjadi di konsep requirement, kemudian berbagai macam teknik elicitation secara langsung seperti brainstorm, wawancara, FGD, dan yang lain. Apa itu elicitation? Elicitation secara sederhana adalah sebuah proses untuk mengumpulkan dan mendefinisikan persyaratan atau kebutuhan perangkat lunak. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memastikan, untuk menghasilkan clearly defined requirement, untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif terhadap kebutuhan pelanggan. Lalu aktivitas apa saja yang dilakukan di elicitation? Secara sederhana prosesnya adalah identifikasi, lalu pengumpulan, analisis, dokumentasi, dan sebagainya. Cara paling mudah untuk membayangkan elicitation adalah kira-kira seperti ini. Kalau kita bicara elicitation, kita bicara seperti arkeolog. Arkeolog kalau nemu batu itu dia perhatikan baik-baik dia pandang dari berbagai macam arah, dia analisis secara lebih dalam itu yang disebut dengan elicitation. Beda dengan aspek yang sebatas gathering atau pengumpulan. Kalau pengumpulan hanya dikumpulkan saja untuk memperoleh jumlahnya. Jadi konsep elicitation ini lebih proaktif daripada reaktif seperti yang dilakukan oleh pengumpulan gitu. Jadi yang benar mana, requirement elicitation atau requirement gathering pengumpulan? Maka jawabannya yang tepat adalah requirement elicitation. Dan di dalam elicitation ini tentu saja ada aktivitas gathering. Lalu apa saja permasalahan umum yang dihadapi pada saat kita melakukan elicitation? Pertama adalah masalah scope. Kadang-kadang kita melakukan elicitation terlalu banyak atau terlalu luas, atau kadang-kadang kita terlalu sempit. Sehingga harus dipahami bahwa pemahaman pengguna dengan pemahaman pengembang itu tentu saja berbeda. Kadang-kadang pengguna juga memiliki pemahaman yang tidak lengkap, yang akhirnya membuat pengembang melakukan asumsi-asumsi. Inilah yang cukup gawat pada saat pengembangan atau permasalahan umum di elisitasi. Atau sebaliknya, analis dan software engineer memiliki pengetahuan yang buruk tentang domain masalah. Mereka nggak begitu paham cara kerja atau proses bisnis dari aplikasi atau dari bisnis yang berjalan. Yuk kita bahas pendekatan elicitation yang pertama. Pertama kita kenal dengan brainstorm. Ada yang bilang badai otak tapi secara sederhana seperti namanya, brainstorm ini tujuannya untuk mengumpulkan ide. Jadi ini sangat early phase banget pada saat kita bicara requirement. Elicitation langsung brainstorming itu tujuannya kalau baik users maupun tim pengembang itu masih dalam tahap mengeksplorasi ide-ide solusi berdasarkan masalah yang ada. Ini akan sangat motivasi dan produktif sekali apabila ritmenya bisa dijaga,
keaktifannya bisa dijaga. Beberapa tips yang bisa dilakukan adalah teman-teman harus melakukan batas waktu brainstorming ini. Idealnya brainstorming itu berdurasi sekitar 90 menit sampai 120 menit. Nah, pada saat melakukan brainstorming, lakukan visualisasi, gunakan whiteboard, gunakan slide PowerPoint, gunakan mind map untuk memvisualisasikan ide-ide dari teman-teman. Lalu yakinkan pada saat brainstorming itu ada fasilitator atau moderator. Orang ini akan sangat membantu apabila ada berbagai macam diskusi yang mungkin mulai melenceng atau terlalu panjang atau tidak relevan dengan konteks yang tengah didiskusikan. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, maka usahakan grupnya tidak terlalu besar, maksimum 8 orang. Belum termasuk Anda sih ya sebagai fasilitator. Jadi mungkin bisa sekitar 9 atau 10 orang. Itu pun sudah berukuran cukup besar. Jadi teman-teman harus bisa benar-benar memberikan rambu-rambu yang sesuai. Rambu-rambu yang sesuai itu bisa dicantumkan atau bisa didiskusikan di awal. Ini yang kita sebut dengan kriteria atau ide evaluation, ya. Jadi brainstorming ini cocok banget untuk memperoleh ide. Pendekatan berikutnya kita kenal dengan wawancara. Wawancara adalah suatu upaya one on one. Jadi berbeda dengan brainstorming yang banyak orang, ya. Wawancara ini satu dengan satu. Walaupun bisa saja yang bertanya lebih dari satu. Dalam hal ini tim Anda itu lebih dari satu. Mungkin idealnya 2 ya. 3 itu udah maksimum. 1 it's fine. Tapi orang yang diwawancara itu hanya 1, ya. Wawancara ini bagus banget untuk tahu deep dive terkait dengan bisnis proses, tapi nggak cocok untuk mencapai konsensus, ya. Oke. Tujuan wawancara sebenarnya ingin tahu jawaban-jawaban terkait dengan open-ended question atau pertanyaan terbuka, ya. Seperti misalnya bagaimana pendapat kalian terkait dengan proses bisnis di perusahaan X. Nah, seperti itu ya, pertanyaan terbuka. Sementara informasi yang terkait dengan close-ended atau pertanyaan yang tertutup seperti apakah Anda menyukai misalnya proses bisnis X gitu ya, seberapa produktif Anda skala 1 sampai 5, itu hanya tujuan untuk validasi. Yang paling penting di wawancara juga teman-teman melakukan rekaman gitu ya, entah itu menggunakan voice recorder ataupun software yang lain ya, atau hardware yang lain, harus dilakukan rekaman karena nanti umumnya hasil-hasil wawancara ini akan dijadikan satu resume, ya. Oke. Dan yang paling penting harus dipahami bahwa kalian gak bisa berekspektasi bahwa setiap hasil wawancara itu bagus karena setiap orang yang diwawancara tentu akan berbeda-beda termasuk dengan kemampuan dan pemahamannya, ya. Jadi bersiap-siap saja menemukan wawancara yang singkat, pendek, dan tidak dapat maknanya gitu ya. Elicitation berikutnya adalah focus group discussion. Nah, ini apa bedanya sih dengan brainstorming? Kalau focus group discussion ini sudah berfokus ya, artinya sudah membahas solusi ya. Beda dengan brainstorming yang fokusnya mencari ide, ini membahas solusi. Ini sebenarnya kalau saya boleh bilang, ini seperti wawancara berjamaah ya. Wawancara berjamaah. Jadi lebih banyak ke arah open-ended gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan itu ada beberapa orang yang dominan dan ada beberapa orang yang mengungkapkan idenya itu enggan gitu ya. Makanya untuk seperti itu teman-teman harus melakukan proses rotation ya. Jadi ditanya satu-satu gitu ya. Itu yang kita sebut dengan libatkan semua anggota. Dan mungkin teman-teman juga harus bersiap-siap untuk memoderasi apabila ada seseorang yang cukup vokal sehingga menghabiskan waktu diskusi FGD. Dan sebagian besar FGD ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mirip sama dengan interview karena fokusnya adalah open-ended question. Dan pendekatan berikutnya yang kita ketahui adalah kita sebut dengan observasi. Observasi ini apa sih? Observasi ini berbeda dengan semuanya. Observasi ini tidak melibatkan interaksi antara pengguna dengan tim analis gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh tim analis hanya sebatas melakukan pengamatan, nah, melihat ya dari jauh tanpa ada semacam aktivitas untuk mendifraksi gitu ya. Jadi aktivitasnya itu berfokus pada analisis konseptual. Nah, memang mungkin mengganggu ya,
dan memakan waktu dan mahal juga ya, karena harus melakukan proses observasi dalam durasi yang cukup panjang, mungkin 5 atau 6 jam di jam kerja ya, sehingga observasi ini harus benar-benar diperhatikan. Dan yang paling harus dipahami bahwa observasi tidak menangkap semua proses. Lalu observasi untuk apa kalau seperti itu? Ya, observasi di sini umumnya digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya ingin memvalidasi apakah proses bisnis yang existing itu benar-benar dilakukan. Ya, jadi kalau apakah benar ya seorang pegawai mengikuti SOP, nah seperti itu kita bisa melakukan aktivitas observasi. Berikutnya pendekatan elicitation yang tidak kalah ramainya yaitu adalah survei. Survei ini banyak digunakan pada saat kita hendak melakukan proses elicitation dengan jumlah pengguna yang cukup banyak. Contohnya misalnya kita memiliki sebuah produk dan produk tersebut booming di pasar. Ya. Maka kita ingin memperoleh informasi banyak mengenai perbaikan atau fitur-fitur yang akan dikembangkan di produk itu. Maka cara paling mudah adalah dengan melakukan survei dan kuesioner. Ya. Walaupun dalam survei kuesioner ini teman-teman menyusun instrumen harus lebih berhati-hati ya, agar mengurangi kebiasaan gitu ya. Jadi tipsnya itu adalah kalau bisa setelah survei ini ditindaklanjuti dengan aktivitas wawancara ya, wawancara kepada kepada partisipan yang terpilih. Ini pendekatan yang sering saya lakukan pada saat saya bingung untuk memahami proses bisnis. Saya melakukan aktivitas yang disebut dengan requirement workshop atau workshop kebutuhan. Workshop kebutuhan ini pesertanya adalah teman-teman yang paham proses bisnis di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Mereka diberi ruang dan waktu untuk menjelaskan proses-proses bisnis yang kita kurang pahami. Dan ini adalah salah satu teknik yang menurut saya efektif. Komunikasi langsung dan pemahaman langsung dari narasumber. Tips yang harus diperhatikan adalah agendakan. Jadi umumnya saya melakukan aktivitas ini sekitar 2-3 hari gitu ya. Full workshop dari jam 9 sampai jam 5 ya. Kemudian pilih peserta, hati-hati siapa yang key playernya, orang-orang yang paham gitu ya. Sehingga hal ini akan memudahkan dalam penyusunannya sehingga tidak terjadi celah ataupun tidak ada banyak yang belum dipahami. Dan tentu saja workshop kebutuhan ini bisa dikombinasikan dengan yang lain, misalnya sembari menyusun prototyping ya, sembari melakukan interview nanti setelah itu bisa-bisa saja ya. Tapi ini menurut saya adalah ultimate model untuk melakukan aktivitas requirement elicitation. Pendekatan terakhir ini cukup interaktif dan harus dilakukan secara langsung ya, baik itu online maupun offline ya. Aktivitasnya dinamakan dengan card sorting. Card sorting ini intinya adalah ya meminta peserta untuk menulis serangkaian informasi sesuai dengan aplikasi tersebut, sesuai dengan proses bisnis yang akan disusun aplikasinya. Lalu kemudian dikategorikan dan diurutkan berdasarkan kepentingan. Ya, contohnya misalnya kita hendak membuat aplikasi web, kita memiliki kategori seperti halaman beranda, halaman layanan, halaman produk, dan sebagainya. Lalu kemudian masing-masing user diminta untuk mengisi ya apa-apa saja yang ada di dalam komponen halaman-halaman tersebut. Dan setelah itu tentu saja bisa diurutkan, makanya namanya card sorting. Ya, ini sangat efektif banget kalau kamu membuat sebuah software atau pengembangan perangkat lunak ya yang berorientasi pada menyampaikan informasi seperti website, company profile gitu ya, sistem informasi dashboard ya, dan sistem informasi lainnya. Nah, gitu ya. Ada dua tipe yaitu closed card sorting dan open card sorting. Kalau closed card sorting itu kita sudah punya kartu-kartu yang kita anggap relevan ya. Kita sudah mengeset kategori informasinya, kita sudah menyusun beberapa yang kita pahami, lalu mereka tinggal melakukan sorting. Itu closed card sorting. Jadi sudah predefined. Sementara kalau open card sorting ini belum predefined, masih kertas kosong saja seperti kita membeli kertas-kertas kecil gitu ya, oke, yang berwarna-warni ya. Kemudian mereka mengisi untuk melengkapi informasinya. Demikian sesi kali ini kita sudah membahas berbagai macam teknik elisitasi. Semoga teman-teman paham bagaimana melakukan
aspek-aspek elicitation, terutama direct elicitation. Kita lanjut di video selanjutnya untuk indirect elicitation.